Selamat siang Pak Arno dan Pak Edi, beserta kakak-kakak asisten, Kak Genta dan Sarisel, dan teman-teman sekalian. Ini kami dari kelompok 2, kelas PRI 28, akan mempresentasikan tentang masalah infrastruktur sipil. Untuk presentasi ini akan dimulai oleh Iftitah, silakan Ifti. Lalu, bagaimana keadaan dari dua buah desa? Terdapat desa A dan desa B yang terpisah oleh lembah yang cukup dalam. Desa A ini terisolasi dan terdapat danau di sebelahnya. Lalu desa B merupakan daerah pertanian yang hanya mengandalkan air hujan untuk pengairannya. Nah, keadaan apa yang belum diketahui, yaitu kondisi lahan dan struktur tanah di desa A dan di desa B, pasokan listrik, keadaan infrastruktur yang sudah ada, dan sistem peririgasian di desa B. Lalu masalah apa yang terjadi? Karena desa A ini terisolasi, maka akses keluar dan masuk untuk ke desa A menjadi sulit. Nah, akses keluar masuk yang sulit berakibat juga nih ke kegiatan perniagaan. Lalu bagaimana dengan desa B? Saat musim penghujan tidak tiba, maka desa B tidak memiliki cukup air untuk peririgasian dan memungkinkan desa B untuk mengalami kekeringan dan gagal panen. Nah, dari masalah tadi, kami mengajukan konsep rancangan yang terdiri atas PLTMH, jembatan, bendungan, dan sistem irigasi. Nah, ini gambar rancangan awal yang kami desain. Berdasarkan permasalahan yang ada, kami mendapatkan 3 alternatif, yaitu yang pertama, jembatan dan sistem irigasi langsung. Perencanaan gambar dapat dilihat pada layar. Untuk perkiraan besar proyeknya sendiri, kita melakukan pendekatan berdasarkan membandingkan dengan proyek yang sudah ada, dan didapat sebesar 409 miliar. Keunggulan dan kelemahannya dapat dilihat pada layar. Ini adalah detail danau yang akan digunakan untuk alternatif 2 dan 3. Yang kita gunakan di sini adalah alternatif 2. Alternatif 2 sendiri terdiri atas bendungan PLTA, sistem irigasi dari bendungan, dan jalan yang ada di atas bendungan. Rincian gambar dapat dilihat pada layar. Berdasarkan pendekatan yang sama, kita akan mendapat perkiraan biaya total sebesar 2,5 triliun. Keunggulan dari alternatif 2 ini adalah biaya yang dikeluarkan sedang, waktu pembangunan relatif sedang, menyelesaikan masalah terisolasi desa A, menyelesaikan masalah pasokan air desa B, dan mendapatkan pasokan listrik dari PLTA. Kelemahannya, fondasi yang dibangun harus kuat karena ada jalan di atas bendungannya, dan perawatan juga harus lebih karena memiliki fungsi yang rangkap. Terus ini adalah alternatif 3, terdiri dari bendungan, jembatan, PLTA, dan sistem irigasi dari bendungan. Gambar dapat dilihat pada layar. Terus dengan menggunakan pendekatan yang sama, kita akan mendapatkan perkiraan biaya total sebesar 2,6 triliun. Keunggulan dan kelemahan dapat dilihat pada layar. Nah, dan ternyata tiap alternatif itu juga memiliki kekurangan dan kelebihan ditinjau dari aspek-aspek yang ada. Ada aspek sosial, aspek lingkungan, aspek ekonomi, aspek teknik, aspek estetika dan manfaat, yaitu alternatif 2 memiliki manfaat menghasilkan listrik yang berasal dari PLTA dapat dimanfaatkan desa A dan desa B, lalu memiliki cadangan air yang ada di bendungan dapat menampung air, dan desa A memiliki akses untuk pergi ke desa B berupa jalan yang dibuat di atas bendungan. Ini adalah diagram dari pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal sendiri terdiri dari komponen dinamis dan statis. Dinamisnya ada impeller, shaft, dan statisnya ada casing, volute, casing cover, dan bearing. Itu yang ada di samping merupakan potongan menyamping dari pompa sentrifugal. Elemen utama pompa sentrifugal ada motor dan pompa. Fungsi utamanya dapat dilihat pada layar, gambarnya juga. Terus pompa sendiri terdiri dari beberapa elemen. Yang fungsi utama dan tambahannya dapat dilihat pada layar. Motor juga terdiri dari beberapa elemen dan fungsi utamanya dapat dilihat pada layar. Ini adalah contoh dari gambar potongan propeller. Ini adalah rancangan sistem bendungan dan PLTA, jadi di sini adalah pohon objeknya. Untuk elemen utama dari sistem ini ada bendung, pengendali air, dan turun PLTA. Ini adalah rancangan sistem jalan. Untuk elemen pada sistem jalan ini ada base lapis, subbase, surface, retaining wall, sama guardrail. Berikut ini adalah elemen utama bendungan PLTA. Untuk lebih lanjut bisa dilihat pada layar. Untuk gambar di kiri ini adalah detil material jalan, dan di sebelah kanan adalah detil bendungan.
Untuk gambar berikut ini yang di sebelah kiri ada detail PLTA dan di sebelah kanan ada detail pengendali pintu air. Untuk spesifikasi kerja dan spesifikasi bahan bisa dilihat lebih lanjut di laporan kami. Nah, jadi berdasarkan dari sisi ekonomi, sosial, teknis, estetika maupun lingkungan, alternatif kedua ini adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah di desa A dan di desa B. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Pertama, pada dasar lembah yang tidak rata akan diratakan dan dibangun pondasi untuk bendungan. Setelah itu akan dibangun tubuh bendungan secara bertahap, di mana pada tahapan pertama sistem turbin akan ditaruh pada dasar bendungan, dan untuk setiap tahapan pipa untuk penstock akan disambungkan, ruangan bunker juga akan ditinggikan, dan timbunan tanah yang dipadatkan juga akan bertambah sebagai pemberat bendungan. Lalu dibangun spillway dan pintu air. Setelah menimbun dengan tanah yang dipadatkan, bagian atas tubuh bendungan akan dibangun dari beton. Kabel dari generator akan disambungkan pada transformator, dan rumah pengendali generator yang terdiri dari transformator dan juga bunker menuju ruang turbin akan dibangun. Begitu juga dengan rumah pengendali pintu air. Lalu bendungan pada sisi kanan dan kiri juga akan dibangun dengan cara yang sama. Dan untuk mencegah longsor atau hancurnya pinggiran tanah pada wilayah B akan dibangun dinding penahan tampungan air. Untuk membangun jalan penghubung wilayah A dan wilayah B, retaining wall sebagai pondasi jalan akan dibangun dari beton dan diisi dengan embankment sebagai pemberat. Lalu, jalan dengan tipe flexible pavement yang terdiri dari 3 lapisan dan juga barrier akan dibangun di atasnya. Terakhir, akan dibangun saluran udara tegangan ekstra tinggi pada wilayah A dan wilayah B untuk menghubungkan kabel dari transformator. Juga sistem pipa dan pompa sentrifugal untuk saluran irigasi. Air dari danau akan diprioritaskan untuk masuk melalui turbin untuk menghasilkan energi listrik. Setelah melewati penstock, air akan memutar turbin dan keluar untuk ditampung. Putaran turbin tersebut juga memutar generator sehingga generator dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik dan mengalirkan listrik tersebut dengan kabel transformator. Aliran listrik akan dialirkan lagi ke wilayah B melalui jalur transmisi. Saat danau pada wilayah A akan meluap, barulah pintu air bendungan akan dibuka untuk mencegah banjir pada wilayah A. Sementara, jika tampungan akan meluap, pintu air bendungan yang ada di sebelah kanan dan kiri akan dibuka untuk mencegah banjir pada wilayah B. Air yang ditampung pada sistem bendungan akan dipindahkan untuk keperluan irigasi wilayah B dengan sistem pompa sentrifugal. Wilayah A yang tadinya terisolasi dapat menggunakan jalan menurun untuk pergi ke wilayah B.